Halo, masih di channel berfiska.com. masih dengan kawan ya, maaf. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 6 ya, fisika dasar 1 ITB ya. Bagian pertanyaan nomor 2 ya. Nah, jadi ada grafik ya. Percepatan kurva ya terhadap waktu ya. Gerak harmonik sederhana ya. Ini ada kata-kata gerak harmonik sederhana ya, osilasi ya, harmonik sederhana. Memang ada yang tidak sederhana, ada ya. Jadi dalam fisika ya, fisika khususnya fisika lanjut, nanti teman-teman belajar fisika osilasinya ya, gerak harmoniknya teredam ya, ada gaya gesek atau ada gaya hambat gitu. Dan yang satu lagi misalkan nanti ada terpaksa ya, dikasih gaya external force gitu ya. Nah, tapi dalam fisika dasar pastinya ya, masuk ke dalam materi ujian itu mesti sederhana. Jadi tidak ada gaya gesekan atau tidak ada gaya eksternal gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaannya, titik mana posisi partikel berada dalam minus x maksimum ya. Ini dalam amplitudo minusnya sebelah kiri berarti ya. B, pada titik 4 ya, pada titik 4 di sini apakah kecepatan partikel itu positif, negatif atau nol. Nah, berarti kecepatan ini kan vektor ya. Jadi dia bisa negatif ya. Nomor C, pada titik 5 di sini ya. Apakah partikel berada di minus x ya, atau di plus x maksimum ya, atau di 0 atau di antara ya. Minus xm dan 0 atau 0 dan s plus xm ya. Oke, kita review dulu sebentar ya tentang gerakan dari osilasi ya, harmonik ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya gerakan osilasi kan awalnya balok ya, diikat gitu dalam sebuah pegas ya, konstan K gitu. Kemudian si balok ini misalkan kita tarik ya ke arah kanan, misal ke arah kanan digeser sejauh misalkan nanti ini ada x maksimumnya di sini ya, x maksimum. Nah, pada saat t-nya 0, oke. Nah, kita akan lepaskan si balok ini, kita lepas. Nah, dia akan berosilasi. Yang pertama melewati titik setimbang, titik awalnya kan di sini 0,0 ya. X sama dengan 0 lah di sini ya, setimbang. Benda diam, maksudnya setimbang itu benda awalnya diam di situ ya. Kemudian dia bergeser ke sini misal. Ya, dia bakal bergeser ke sini. Ya, misalnya dipanjangin di sini ya. Nah, ini baru di sini min x maksimum yang negatifnya sebelah kiri. Nah, dia bakal berosilasi seperti itu terus menerus ya. Dari sini ke tengah, ke kiri, ke tengah, ke sini lagi, balik lagi ke posisi awal ya. Sehingga nanti gayanya disebut gaya pemulih ya, yang F sama dengan minus kx ya, minus k delta x. Ini yang gaya pegas itu hukum Hooke ya, nggak apa-apa. Oke, nah persamaan osilasinya teman-teman, x ya, fungsi x ya, ini x terhadap waktu itu adalah sebagai berikut. Xt adalah a cos omega t plus sesuatu gitu, plus fase awal. Nah, a nya amplitudenya kita ganti jadi x maksimum aja ya. Nah, x maksimum. Kenapa milih cos nggak sin? Itu pertanyaannya. Karena kalau sebuah fungsi pada saat t-nya 0 kita punya nilai awal ya, ini kan punya nilai awal xm, x maksimum ya. Nah, pada saat t-nya 0, nah berarti itu grafik seperti apa yang punya nilai awal? Nah, berarti kan dia fungsi sinusoidal, berarti cos ya. Kalau dia punya awal nih pada saat t-nya 0 nih, kan t-nya di sini, ini t-nya 0. Nah, dia udah punya nilai di sini ya, x maksimum gitu. X-nya kan x. Nah, ini x maksimum di sini. Nah, itu berarti fungsinya cos. Kalau sin berarti harus grafiknya dari awal. Dari 0, dia nggak punya titik nilai awalnya. Nah, ini sin. Ini cos. Berarti karena harmonik ya, kembali lagi ke posisi awal berulang, makanya fungsinya sinusoidal ya. Kalau fungsi VT-nya gimana? Turunkan aja ya, dx per dt. Berarti teman-teman turunkan dalam ini min w x maksimum ya. X maksimum sin omega t ditambah fase awal. Fase awal sebenarnya bisa ditentukan pada saat t-nya 0 ya. Pada saat t-nya 0, kita coba ya. Pada saat t-nya 0, x-nya jadi apa? X-nya kan maksimum. Jadi teman-teman masukin ke sini x maksimum cos t-nya 0 ditambah fase awal ya. Ini kan x maksimum. Jadi x maksimum cos fase awal. Nah, ini kan jadi 1, xm lagi sm 1. Ya, nilai cos yang 1 berapa? Berarti fase awalnya berapa? 0 ya. Cos 0 1. Nah, jadi fase ini bisa kita hilangkan ya. Oke.
Kemudian kita mencari percepatan. Buat apa mencari percepatan? Karena kita mencari hubungan grafik fungsi ini A kan, percepatan kan hubungannya. Ini turunkan 2 kali, berarti minus omega kuadrat X maksimum cos ya omega T fase awal. Fase awalnya nanti kan 0, boleh nanti kita hapusnya. Nah ini tidak lain, benda ini adalah apa? XT ya. Jadi AT itu adalah minus omega kuadrat dari XT. Nah, omega ini kan tidak mungkin negatif. Omega itu kan konstanta, teman-teman. Omega kan kecepatan sudut itu kan akar K per M ya. Jadi nilai ini semua konstanta ya. Jadi kalau saya asumsikan nilai ini misalkan nilainya 1 misal. Jadi kan saya punya hubungan A itu sebanding dengan minus X ya. XT ya hubungannya. Jadi si A hubungan dengan X, ini kan AT juga. Nah, hubungannya adalah A minus X. Jadi kalau nanti X-nya negatif, kalau X-nya negatif, berarti negatif kali negatif apa? Berarti A-nya positif, teman-teman. Kebalikan ya. Jadi kalau di sini X-nya positif, berarti A-nya negatif. Ya, paham ya? Paham sampai sana? Paham ya? Oke. Nah, coba lihat. Titik mana bahwa positif partikel tersebut adalah minus XM. Minus, coba lihat. X-nya negatif, teman-teman. Kalau X-nya negatif, ini kan negatif nih, X-nya negatif. Ya. Cuman di sininya XM, X maksimum katanya. Nah, kalau di sini maksimum, berarti di sini A-nya maksimum juga. Kalau di sini X-nya negatif, berarti A-nya apa? A-nya positif, ya. Jadi kalau ini negatif, nilai si posisinya nih minus negatif kan? Nah, berarti si A-nya harus positif. Kebalikan kan? Nah, dan maksimum, coba lihat di grafik ini, nilai yang maksimum ya dalam grafik ini itu yang positif mana? Ya nomor 2. Kalau ini kan minimum, nilainya negatif, ini sumbunya di sumbu ya negatif ini ya. Berarti jawabannya untuk nomor A adalah titik 2 ini. Jawaban. Nah, jawaban untuk nomor A ya. Nomor A, oke, itu adalah titik nomor 2 ya. Titik nomor 2 ya. Paham ya? Nah, nomor B, pada titik 4 nih, 4 di sini. Kecepatannya positif, negatif atau nol? Coba lihat teman-teman di sini nomor 4. Kita jawabnya di sini aja. Nomor B di sini ya, nomor B. Nah, pada titik 4 coba lihat. Di grafik A-nya sama dengan apa? A-nya sama dengan 0, teman-teman. A-nya sama dengan 0. Benar nggak? Iya di sini kan? Ya, sumbu Y-nya nggak ada, sumbu Y-nya 0. Nah, berarti di sini kita harus cari hubungan. Kalau A-nya 0, di sini aja. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Saya tulis ulang deh. A sama dengan minus omega X, T gitu kan. Nah AT pastinya ya. Oke. Nah A-nya 0. Kalau omega kan nggak mungkin 0 karena omega konstanta ya. Nilainya positif, akar K per M. K dan M kan positif ya. Akar nggak mungkin akar negatif ya. Itu imajiner nanti ya. Oke, jadi ini konstanta dikali sesuatu harus 0, berarti sesuatunya 0, berarti si X-nya juga harus 0, teman-teman. Jadi si ininya harus 0, teman-teman, si posisinya. Berarti jawabannya apa? Pada titik 4 kecepatannya di mana? Oke, coba kita lihat. Nah, berarti si benda ada di posisi X sama dengan 0, teman-teman. Di X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Ya, di titik apa ini? Tadi titik 4. Ini titik 4. Nah, coba kita lihat sebelumnya. Titik 2 ada di mana? Titik 2 ada di X minimum, negatif ya. Sebelah sini ya. Nah, di sini X minimum di titik 2 ini. Titik 2. Ya, titik 2, titik 4. Nanti titik 3 di mana nih? Antaranya. Kan gerakannya continue ya, nggak mungkin berhenti sesaat, pasti geraknya. Dan awalnya dari sini, kemudian dia gerak ke sini ke kanan ya. Titik 3 pasti di sini, titik 3 ya. Nah, di situ. Coba lihat dari kiri dia menuju ke X sama dengan 0. Berarti arah kecepatannya kemana? Menuju arah sumbu X positif. Artinya nilai kecepatannya apa? Positif ya. Jadi si V-nya adalah jawabannya positif karena dia bergerak ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif ya. Nah, ini ya. Terakhir. Nah, pada titik 5. Nah, sebenarnya titik 5 itu bisa kita lihat dari titik sebelumnya. Titik 4 kan dia sama dengan 0. Kalau titik 6 ini kan dia
apa ini? Percepatannya negatif. Coba. Kalau percepatannya negatif, berarti x-nya apa? Positif. Nah, berarti di titik 6 itu dia berada di sini. Nah, di x maksimum positif, teman-teman. Titik 6, ya. Berarti titik 5 di mana? Titik 5 ya di antaranya di sini. Titik 5 di sini berarti nih, titik 5 di sini. Berarti jawabannya yang mana titik 5? Dari apa? Antara 0 dan plus x maksimum, ya. Jadi untuk jawab nomor C, ya. Nomor C jawabannya adalah antara 0 dan plus x maksimum. Seperti itu kira-kira penjabaran nomor 2 bagian pertanyaan. Tapi ini lebih mendalam terkait konsep, ya. Jadi kalau teman-teman paham ya konsep ini, teman-teman bisa mudah mengerjakan nanti nilai kuis, soal kuis atau soal UTS, ya. Oke, tetap semangat buat UTS 2 atau UASnya nanti di Desember, ya. Ya, Desember kayaknya atau Januari awal mungkin, ya. Tetap semangat, sampai jumpa. Salam berfisika.com.